Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tugas pengujian dan implementasi perangkat lunak. Kali ini akan mempresentasikan strategi testing dalam melakukan pengujian perangkat lunak. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, Dendi Divalino, yaitu saya sendiri. Lalu ada Aloysius Anthony Edward Roda dan Tafid Asrori. Strategi testing yang pertama yaitu ada branch testing. Branch testing adalah jenis pengujian white box yang digunakan untuk menguji setiap kemungkinan cabang dalam flow graph suatu program. Dalam branch testing, setiap cabang dalam kode dieksekusi setidaknya satu kali. Nah, branch testing ini berguna untuk memastikan bahwa tidak ada cabang dalam kode yang menyebabkan perilaku abnormal, menjamin bahwa semua cabang dalam kode tercapai dan juga merupakan ukuran kuantitatif dari cakupan kode program. Nah, cara untuk menghitung branch testing dilakukan dengan menghitung metrik yang disebut branch coverage. Apa itu branch coverage? Branch coverage adalah perbandingan jumlah cabang yang dicakup dengan jumlah total cabang. Branch coverage dapat dihitung sebagai number of branches covered per total number of branch dikali 100, atau cabang yang dilewati dibagi dengan jumlah semua total cabang dikali 100. Berikut contoh branch testing. Kita lihat di sini cuplikan kodenya. Cabang-cabang pada flow graph di atas adalah A, B, C, D, E, F, dan G. Nah, untuk mencari branch coverage, kita gunakan jalur 1 dulu. Nah, jalur 1 itu dilewati dengan 1A, 2B, 3C, 4D, 5F, dan 7. Untuk cabang tertutup atau cabang yang dilewati yaitu ada A, B, C, D, F. Sedangkan cabang yang tidak dilewati atau yang tidak tertutup adalah E dan G. Sehingga rumusnya yang tadi disampaikan, branch coverage sama dengan jumlah branch yang dilewati per total branch dikali 100. Nah, untuk branch yang dilewati adalah 5 dan totalnya ada 7 baru dikali 100 sehingga branch coverage-nya 71%. Lanjut, untuk jalur 2 itu dilewati oleh 1A, 2B, 3C, 4E, 6G, dan 7. Untuk cabang yang dilewati atau yang tertutup itu adalah A, B, C, E, dan G. Cabang yang tidak tertutup yaitu D dan F. Nah, untuk menghitung branch coverage-nya sama seperti tadi, 5/7 dikali 100 sehingga branch coverage-nya 71%. Nah, untuk branch coverage 100%, kita gabungkan kedua jalur PET 1 dan PET 2 sehingga branch testing berakhir dari flow graph di atas menjadi jalur 1, 1A, 2B, 3C, 4D, 5F, dan 7. Jalur 2, 1A, 2B, 3C, 4E, 6G, dan 7. Kita lanjut ke strategi testing yang kedua yaitu domain testing. Domain testing adalah metode pengujian fungsional yang menguji apakah setiap modul dalam sistem perangkat lunak menerima masukan dalam domain yang diterima dan menghasilkan keluaran yang diharapkan. Domain testing dengan jumlah masukan minimal bertujuan untuk memastikan bahwa nilai masukan yang berada di luar jangkauan dan tidak valid ditolak oleh sistem dan setiap perilaku yang tidak terduga dapat ditangkap. Domain testing dianggap sebagai salah satu metode pengujian white box yang paling penting. Nah, untuk cara melakukan pengujian domain itu pertama domain dipartisi menjadi kelas ekivalensi, yaitu yang merupakan subset domain yang saling eksklusif. Untuk setiap kelas kesetaraan, tes berikut dibuat. Pertama, kita analisis nilai batas. Nilai valid dan tidak valid pada batas kelas diuji. Mari kita ambil contoh variabel input X dengan kelas ekivalensi 0-50. Nilai masukan valid yang akan diuji adalah 0 dan 50. Untuk menentukan perilaku yang benar di perbatasan, nilai yang tidak valid -1 dan 51. Nah, nilai tersebut akan diuji untuk menentukan bahwa nilai-nilai di luar kisaran ini ditolak dengan benar. Lalu kita cari nilai partisi ekivalensi, yaitu satu nilai input yang valid diambil dari tengah-tengah ekivalensi yang seluruhnya mewakili kondisi kelas. Dalam contoh di atas kita ambil 25 akan menjadi nilai partisi kesetaraan yang valid di mana pengujian dapat dilakukan. Nah, berikut tabel yang dapat dibuat untuk dokumen domain testing. Untuk variabel masukannya kita X, kelas kesetaraannya seperti dibilang tadi 0-50. Nah, untuk kasus ujinya kita ambil 0, 50, -1, 51, dan 25. Sehingga deskripsinya jika dimasukkan 0, nilai batas yang sah, maka hasilnya akan diterima dan outputnya diterima. Jika masukkan nilai 50, nilainya juga sah, hasilnya diterima, outputnya juga diterima. Sedangkan kalau -1 nilai batas tidak valid,
hasilnya akan ditolak dan hasil keluarannya juga ditolak. Lalu kita masukkan angka 51, nilai batas tidak valid, hasil yang diharapkan ditolak dan outputnya ditolak. Lalu kita masukkan nilai tengah-tengah 25, nilai deskripsinya nilai partisi ekivalensi, hasil yang diharapkan diterima, outputnya juga diterima. Branch and Relational Operator Testing. Strategi pengujian Branch and Relational Operator adalah metode yang digunakan untuk menguji sejumlah besar kondisi berbeda dalam sebuah program atau sistem. Strategi ini terutama fokus pada pengujian kondisi logika, relasional, dan percabangan dalam kode. Yang berikut manfaat Branch and Relational Operator Testing. Yang pertama, untuk mendeteksi kesalahan logika. Pengujian cabang dan operator relasional membantu dalam mengidentifikasi kesalahan logika dalam program dengan menguji setiap cabang kondisional dan operasi relasional. Pengujian dapat menemukan potensi kesalahan dalam alur eksekusi program. Yang kedua, cakupan kode yang lebih baik. Pengujian ini membantu dalam mencapai cakupan kode yang lebih baik dengan memastikan bahwa setiap cabang kondisional dalam kode dievaluasi secara benar. Dengan menguji setiap kemungkinan hasil dari cabang-cabang tersebut, pengujian dapat mencakup kode yang lebih banyak. Yang ketiga, peningkatan kualitas perangkat lunak. Dengan mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan logika dan operasi relasional, pengujian cabang dan operator relasional membantu meningkatkan kualitas perangkat lunak secara keseluruhan. Hal ini membuat program lebih andal dan lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang keempat, deteksi kesalahan tersembunyi. Kadang-kadang kesalahan logika atau operasi relasional dapat menjadi tersembunyi dan tidak terdeteksi dengan metode pengujian lain. Pengujian cabang dan operator relasional membantu dalam mengungkapkan kesalahan semacam itu yang mungkin tidak terlihat dengan pengujian fungsional biasa. Yang kelima, peningkatan keamanan. Kesalahan logika dalam pemrograman menjadi titik lemah yang dapat dieksploitasi oleh penyerang. Dengan memastikan bahwa cabang-cabang kondisional dievaluasi dengan benar dan operasi relasional berfungsi seperti yang diharapkan, pengujian ini dapat membantu meningkatkan keamanan perangkat lunak. Yang berikut adalah langkah-langkah umum yang dapat diikuti dalam strategi pengujian Branch and Relational Operator. Yang pertama, analisis kode. Analisis kode sumber untuk mengidentifikasi semua percabangan atau branch dan operator relasional yang ada. Ini bisa mencakup kondisi if-else, switch case, loop, dan pernyataan yang mengandung operator relasional seperti sama dengan, tidak sama dengan, lebih kecil dari, lebih besar dari, lebih kecil sama dengan dari, lebih besar sama dengan dari, dan sebagainya. Yang kedua, mengidentifikasi kasus uji, yaitu membuat kasus uji untuk setiap cabang dan operator relasional yang ditemukan. Ini mencakup menghasilkan input yang berbeda untuk menguji setiap kemungkinan jalur eksekusi dalam kode. Yang berikut, pemilihan data uji, yaitu memilih data uji mencakup tentang input yang memadai dan mencakupi kondisi batas atau boundary condition, serta nilai-nilai ekstrim untuk setiap kondisi yang diuji. Yang berikut adalah pelaksanaan pengujian, yaitu melakukan pengujian menggunakan data uji yang telah dipilih. Ini bisa dilakukan secara manual atau dengan bantuan alat otomatis tergantung pada kompleksitas dan ukuran kode. Kemudian pemantauan dan analisis hasil, yaitu memantau hasil pengujian untuk setiap kasus uji dan mencatat apakah kondisi yang diharapkan terpenuhi. Jika terjadi kegagalan, rekan informasi cukup memperbaiki masalah tersebut. Yang berikut adalah refaktorisasi. Jika diperlukan refaktor kode untuk memperbaiki bug atau meningkatkan kualitas kode berdasarkan temuan dari pengujian. Kemudian pengulangan, yaitu mengulangi langkah-langkah di atas jika ada perubahan atau pembaruan pada kode yang dapat mempengaruhi percabangan dan operator relasional. Yang berikut, data flow testing. Data flow testing adalah sekelompok strategi pengujian untuk memeriksa aliran kontrol program untuk mengeksplorasi urutan variabel sesuai dengan urutan kejadian. Hal ini terutama berfokus pada titik-titik di mana nilai-nilai yang ditetapkan ke variabel dan titik-titik di mana nilai-nilai digunakan untuk berkonsentrasi pada kedua titik tersebut aliran data dapat diuji. Data flow testing digunakan untuk menganalisis aliran data dalam pemrograman. Ini adalah proses pengumpulan informasi tentang bagaimana variabel mengalirkan data dalam program. Hal ini mencoba untuk mendapat informasi tertentu dari setiap titik dalam proses. Yang berikut, manfaat data flow testing. Yang pertama, untuk mendeteksi kesalahan. Pengujian aliran data membantu mengidentifikasi potensi kesalahan atau bug dalam penanganan data di dalam program. Dengan melacak aliran data melalui berbagai jalur, para pengujian dapat mengungkap masalah seperti variabel yang tidak diinisialisasi, huruf data, atau transformasi data yang tidak benar. Yang kedua, cakupan kode. Ini membantu dalam mencapai cakupan kode yang lebih baik dengan fokus pada jalur data dalam program. Dengan menganalisis bagaimana data bergerak melalui sistem, para pengujian dapat memastikan bahwa semua bagian dari kode diuji selama pengujian.
ketiga, identifikasi kerentanan keamanan. Pengujian aliran data dapat menggunakan kerentanan keamanan terkait penanganan data seperti kebocoran data, serangan injeksi atau kontrol akses yang tidak tepat dengan melacak aliran data sensitif melalui program. Para pengujian dapat mengidentifikasi titik potensial eksploitasi. Yang keempat, kualitas yang ditingkatkan. Dengan menganalisis aliran data secara sistematis, para pengujian dapat memastikan bahwa program berperilaku sesuai yang diharapkan di bawah berbagai kondisi input. Ini mengarah pada peningkatan kualitas dan keandalan perangkat lunak. Yang kelima, untuk mendeteksi bug awal. Pengujian aliran data dapat dilakukan berbagai tahap siklus pengembangan perangkat lunak, termasuk selama pengujian unit, pengujian integrasi, dan pengujian sistem. Dengan mengidentifikasi masalah pada awal proses pengembangan, tim dapat menghemat waktu dan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki bug di kemudian hari. Dan yang keenam, untuk menjadi pelengkap untuk teknik pengujian lainnya. Pengujian aliran data melengkapi teknik pengujian lain seperti pengujian aliran kontrol dan analisis nilai batas dengan menggabungkan berbagai metode pengujian. Para pengujian dapat mencapai cakupan pengujian yang lebih komprehensif dan mengungkap berbagai masalah. Data flow testing menggunakan grafik aliran kontrol untuk mendeteksi hal-hal yang tidak logis dan yang dapat mengganggu aliran data. Anomali dalam aliran data terdeteksi pada saat asosiasi antara nilai dan variabel karena dua hal berikut. Yang pertama, jika variabel digunakan tanpa diinisialisasi, dan yang kedua, jika variabel yang diinisialisasi tidak digunakan setidaknya satu kali. Mari kita pahami hal ini dengan sebuah contoh. Pada kode ini, kita memiliki total 8 pernyataan, dan kita akan memilih jalur yang mencakup semua 8 pernyataan tersebut. Seperti yang terlihat pada kode, kita tidak dapat mencakup semua pernyataan dalam satu jalur, karena jika pernyataan 2 benar, maka pernyataan 4, 5, 6, dan 7 tidak tercakup. Dan jika pernyataan 4 benar, maka pernyataan 2 dan 3 tidak tercakup. Jadi, kita mengambil dua jalur untuk mencakup semua pernyataan. Seperti perhatikan yang misalnya. Ketika kita menetapkan nilai X sebagai 1, pertama-tama kita masuk ke pernyataan 1 untuk membaca dan menetapkan nilai X. Kemudian masuk ke pernyataan 2 yang mana ditulis X lebih dari 0 yang bernilai benar, dan masuk ke pertanyaan 3 dan akhirnya masuk ke pertanyaan 9 untuk mencetak nilai X yang mana outputnya adalah 2. Dan jalur kedua, kita menetapkan X sama dengan min 1. Ketika kita menetapkan nilai X sama dengan min 1, pertama-tama kita lihat pada pernyataan 1 untuk membaca dan menetapkan nilai X. Kemudian, datang pada pernyataan nomor 2 yang bernilai salah karena X tidak lebih besar dari 0. Karena kondisi salah, maka tidak akan sampai pada jalur ketiga dan langsung melompat ke pernyataan 4. Kemudian sampai pada pernyataan 5 yang juga benar, sehingga pada pernyataan 6 di mana X sama dengan X tambah min 1, dan di sini X bertambah jadi 1. Jadi ada nilai X yang menjadi 0. Sekarang masuk ke pertanyaan 5 dengan nilai 0 dan 0 kurang dari 1. Jadi pernyataan ini benar. Selanjutnya ke pernyataan 6 sehingga X sama dengan 0 tambah 1 sama dengan 1. Kembali ke pernyataan 5 dan sekarang 1 tidak kurang dari 1, jadi kondisinya salah dan akan masuk ke bagian else yang berarti pernyataan 7. Di mana A sama dengan X tambah 1, di mana nilai X adalah 1, dan menetapkan nilai ke A atau A sama dengan 2. Akhirnya sampai pada pernyataan ke-9 untuk mencetak nilainya, di mana nilainya adalah 2. Dengan demikian, kedua jalur telah mencakup semua pernyataan dalam kode, dan hasil yang diharapkan telah sesuai dengan analisis jalur yang dilakukan. Loop testing adalah strategi pengujian perangkat lunak yang berfokus pada validitas struktur kontrol perulangan loop. Dalam program strategi ini termasuk dalam kategori white box testing, di mana penguji perlu memahami struktur internal dan kode program untuk merancang kasus uji yang efektif. Tujuan loop testing: memastikan loop dieksekusi dengan benar, menemukan cacat logika dalam loop, menguji performa loop. Jenis loop testing: boundary testing. Pengujian ini dilakukan dengan memberikan nilai input pada batas minimum dan maksimum rentang yang diizinkan untuk loop. Step testing. Pengujian ini dilakukan dengan memberikan nilai input yang berbeda-beda secara bertahap, mulai dari nilai minimum hingga nilai maksimum. Decision testing.
Pengujian ini dilakukan dengan fokus pada kondisi loop, memastikan bahwa kondisi dievaluasi dengan benar dan menghasilkan hasil yang diharapkan. Loop exhaustion testing. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa loop tidak akan berjalan tanpa batas. Modified condition testing. Pengujian ini dilakukan dengan mengubah kondisi loop dan mengamati bagaimana program meresponnya. Manfaat loop testing meningkatkan kualitas perangkat lunak, mencegah bug, meningkatkan performa. Berikutnya health state metric. Health state metric adalah serangkaian metrik yang digunakan untuk mengukur kompleksitas program komputer. Metrik ini dikembangkan oleh Moritz Halstead pada tahun 1662 dan telah menjadi salah satu metrik kompleksitas perangkat lunak yang paling banyak digunakan. Metrik Halstead didasarkan pada dua elemen dasar program operator dan operand. Operator adalah kata kunci simbol atau tanda baca yang menentukan operasi yang akan dilakukan, sedangkan operand adalah entitas yang dimanipulasi oleh operator. Metrik Halstead yang umumnya digunakan program length, jumlah total operator dan operand dalam program. Program vocabulary, jumlah operator dan operand yang berbeda dalam program. Program estimate length, perkiraan panjang program jika semua operator dan operand memiliki panjang yang sama. Program difficulty, ukuran kesulitan program untuk dipahami. Program effort, perkiraan usaha yang diperlukan untuk mengembangkan program. Manfaat penggunaan metrik Halstead. Objektivitas metrik Halstead didasarkan pada ukuran kuantitatif sehingga memberikan penilaian yang objektif terhadap kompleksitas program. Kesederhanaan metrik Halstead mudah dihitung dan dipahami. Keberlakuan metrik Halstead dapat diterapkan pada berbagai jenis program dan bahasa pemrograman. Kekurangan penggunaan metrik Halstead. Ketergantungan pada operator dan operand. Metrik Halstead hanya mempertimbangkan operator dan operand dan tidak mempertimbangkan faktor lain yang dapat mempengaruhi kompleksitas program, seperti struktur program, algoritma yang digunakan, dan kualitas kode. Ketidakcocokan dengan semua jenis program. Metrik Halstead mungkin tidak cocok untuk semua jenis program, seperti program yang sangat kecil atau sangat besar. Jadi metrik Halstead adalah alat yang berguna untuk mengukur kompleksitas program dan membantu dalam pengujian perangkat lunak. Meskipun memiliki beberapa keterbatasan, metrik Halstead dapat memberikan informasi yang berharga tentang program dan membantu pengembangan dan penguji untuk meningkatkan kualitas perangkat lunak.